Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam mirohi jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekelumit dari samudra manakib Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, Manqabah ke-29. Raja Jin mengampuni murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang membunuh anaknya. Ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama. Selesai sholat Jumat berangkatlah ia diiringi santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular itu tersebut mati, langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat namun tidak ditemukan. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan memakai pakaian serba baru. Mereka heran dan segera menghampiri gurunya sambil menanyakan kejadian yang telah dialaminya. Kemudian diceritakannya bahwa sebenarnya kejadian itu begini asal permulaannya. Ketika turun kabut dan alam menjadi gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin dan aku dihadapkan kepada sang raja jin. Pada waktu aku bertemu, dia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya membujur seekor mayat di atas dipan yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dan tubuhnya. Setelah itu sang raja jin bertanya kepada pengawalnya yang bawa aku, "Siapa yang kau bawa ini?" Para pengawalnya menjawab, "Inilah orang yang membunuh putra tuanku raja." Lalu Raja Jin menatap tajam padaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam. Dengan geramnya Raja Jin menghardikku. "Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum." Dia berkata dengan suara lantang, muka berang menakutkan. Segera saja aku menolak dengan menjawab, "Tidak. Perkara membunuh anakmu aku tolak. Apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah." Raja Jin menjawab, "Kamu tidak bisa menolak. Ini buktinya. Para saksinya juga banyak." Lalu dengan tegas tuduhan itu kusanggah, tidak bisa. Semuanya bohong. Itu fitnah semata." Para saksi jin mengusulkan supaya raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja bertanya, "Itu darah apa dan yang ada di tongkatmu?" Aku menjawab, "Darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh." Raja jin pun berkata dengan geramnya, "Kamu manusia yang paling bodoh. Kalau kamu tidak tahu ular itu adalah anakku,
dikala aku bingung tidak bisa menjawab lagi. Sehingga aku pusing, bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya. Raja Jin melirik pada seorang hakim selaku aparatnya dan berkata, manusia ini sudah mengakui kesalahannya, ia telah membunuh anakku. Kamu harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh. Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo. Pada waktu kepalaku akan dipancung algojo, sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan bercahaya sambil berseru, berhentilah kalian, sekali-kali jangan kau bunuh orang ini. Ia adalah murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Sambil matanya menatap mata Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, coba apa jawabanmu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kalau beliau marah kepadamu karena membunuh muridnya? Raja Jin pun melirik ke arahku sambil berkata, karena aku menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani, dosamu yang begitu besar ku ampuni dan kamu bebas dari hukuman. Tetapi sebelum kamu pulang, kamu harus jadi imam sholat untuk menyolatkan mayat anakku almarhum dan bacakan istighfar mohon diampuni dosanya. Setelah selesai menyembahyangkannya, pada waktu pulang aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Manqabah ke-30, berkat karomat Syekh Abdul Qadir, bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan barang siapa diganggu atau kemasukan jin supaya dibacakan kepada telinga orang itu dengan bacaan, Ya Hadratu Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Ya Hadratu Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, insyaallah ia akan sembuh. Dan barang siapa yang merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambillah segenggam tanah hitam dan baca nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu, lalu sebarkan ke arah yang ditakuti. Insyaallah akan terpelihara dari kejahatan. Dan barang siapa yang mendapat kesusahan, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, maka Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan dan kesulitan dengan kemudahan. Manqabah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang makam Rasulullah, yaitu ruang yang mulia Huzrah Syarifah. Selama 40 hari beliau bermukim di makam Rasulullah. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmatnya dan menumpahkan isi hatinya dengan makna dari bait di bawah ini. Zunubi kamauzil bahri bal hiya aksar, kamisil zibali syummi bal hiya akbar, walakinnaha indal karimi iza'afa, zanahu minal bu'udi bal hiya ashkar. Besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. Wa hazihi naubatul ashbahi qad hadarat, famdud yaminaka khaytuda biha syafati. Kala jauh dari kekasih, kutus roh pengganti diri,
Ulurkan kini tanganmu kasih, kan ku kecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh Abdul Qadir Jailani. Manqabah ke-32. Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang sama. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya yang sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya, dan mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam satu waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur, terkenal di kalangan masyarakat dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Manqabah ke-33. Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan muridnya seorang wanita dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita cantik sebelum ia menjadi murid Syekh Abdul Qadir. Ada seorang lelaki fasik, hidung belang dan tunasusila menaruh cinta pada wanita itu. Namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan maksud keinginan nafsu jahatnya. Pada suatu hari wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berkhalwat beruzlah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki tadi. Ketika wanita itu tiba-tiba akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga masuk ke dalam gua ingin memperkosa wanita itu. Sebaliknya sang wanita berusaha pula menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Sakalain, ya Gausil Azam, ya Syekh Sakalain, ya Gausil Azam, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Demikianlah ratap wanita bertawasul dan beristighosah minta pertolongan. Di kala itu saya sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah. Lalu dilepas bakiaknya, sepasang bakiak itu dipegang lalu dilemparkannya ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak menampar lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan dan seketika itu juga ia mati. Lalu sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh Abdul Qadir. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada Syekh dan juga kepada halayak. Manqabah ke-34. Syekh Abdul Qadir memberikan pertolongan kepada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Manqabah ke-34. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pertolongan kepada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Diriwayatkan pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada seorang wali yang telah dilepas dari pangkat kewaliannya. Ia meminta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali, memohon kepada Allah
agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewalian. Wali rekannya itu berkata, kami sudah berusaha, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau dapat diangkat kembali menjadi waliullah, tetapi permohonanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sarankan engkau menemui Syekh Abdul Qadir dan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh supaya beliau berdoa memohon kepada Allah agar dapat dikembalikan lagi pangkat kewalianmu itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dapat menerima usulan mereka. Lalu beliau berdoa, sementara itu datang sabda Allah. Sudah banyak para wali yang berdoa, mereka memohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini kamu jangan meminta syafaat baginya. Mendengar sabda itu, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil sajadah, berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kakinya, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib. Wahai Gausul Azam Abdul Qadir, bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, kuampuni dosanya. Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi yang bersabda, bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia, dan pada waktu akan memijakan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya aku ampuni disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diterima. Berkat karamah dan syafaat Syekh, wali yang sudah dicopot dari kewaliannya dapat diangkat kembali menjadi waliullah. Manqabah ke-35, Syekh Ahmad Kanzi menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanzi sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa thariqat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanzi, saya tidak mengetahui. Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki oleh beliau. Mendengar penjelasan dari gurunya, ia semakin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal dunia sebelum aku menjadi muridnya. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmer. Di bawah gunung mengalir sungai, lalu ia mengambil air wudhu untuk sholat serta beristirahat di tempat itu. Dalam keadaan antara tidur dan tidak, ia dikunjungi oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanzi berdiri menghormati kedatangan beliau. Mari ke sini lebih dekat lagi, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanzi. Dan berkata, wahai Ahmad Kanzi, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rizalullah. Lalu beliau menghilang, mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersyukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya.
Kemudian dia pulang kembali pada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau hadiah dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu khirqah, kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama dengan mengharap keberkahannya." Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkannya kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Manqabah ke-36, Syekh Ahmad Kanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Syekh Ahmad Kanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir miskin. Setelah mengenakan mahkota dari Said Abdul Qadir Al-Jailani, gurunya berkata, "Sekarang kau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia." Lalu Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, "Ya, kalau begitu terserah kamu saja." Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar dan diikat. Waktu akan diangkat ke kepalanya, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang kepada gurunya. Ikatan kayu bakar terus melayang-layang mengikuti Syekh Ahmad Kanji. Setibanya di tempat gurunya, yaitu Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi, gurunya berkata, "Nah, sekarang Ahmad Kanji, tadi kataku bagaimana kepalamu tidak pantas lagi dipakai memikul kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sejak ini sudahlah jangan mencari kayu bakar, sebab engkau telah dijadikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah ditunjukkan dalam pangkat Rizalullah." Manqabah ke-37, berkat doa Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang perempuan yang mempunyai 7 anak laki-laki. Dalam kitab Muntakhab Zawahiril Qala'id diriwayatkan ada seorang perempuan yang datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia memohon doa restu dan karamah dari Syekh agar ia dikaruniai seorang anak dengan dambaan hati, seorang anak laki-laki. Lalu Syekh melihat tulisan di Lauhul Mahfuz. Ternyata bagi perempuan itu tidak ada tulisan akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar perempuan itu diberi 2 orang anak. Selesai berdoa, terdengar sabda Allah, "Bukankah kamu sudah melihat di Lauhul Mahfuz bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu? Dan sekarang kamu malah meminta dua orang anak." Lalu Syekh berkata lagi, "Saya memohon 3 anak." Dikala itu datang lagi sabda Allah, "Kamu sudah melihat di Lauhul Mahfuz, ia tidak ada tulisannya seorang anak pun. Kini kamu meminta 3 anak." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, saya memohon 4 orang anak." Demikianlah seterusnya. Permohonan Syekh bertambah meningkat sampai pada permohonan 7 orang anak. Pada waktu sampai batas 7 orang anak, datanglah sabda Allah, "Sekarang sudah cukup, jangan lebih dari 7. Dan permohonan itu kuterima atas anugerah karunia itu." Lalu beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mencomot segumpal tanah, dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada perempuan itu dengan mengharap barokahnya. Lalu perempuan itu membuat liontin, mata kalung dari tanah itu yang dilapisi perak. Beberapa hari kemudian perempuan itu hamil, dan sampai masa 9 bulan ia melahirkan bayi kembar Siam, 7 bayi laki-laki, semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar dan meningkat menjadi anak yang dewasa. Beberapa tahun kemudian keyakinan perempuan itu menjadi berubah.
Tercetus dalam bisikan hati, perempuan itu berprasangka buruk terhadap Syekh. Ia berkata sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakai. Untuk apa gunanya tanah ini? Tiap hari selalu bergantung di bawah leherku. Sekarang aku sudah punya anak. Untuk apa lagi kalung ini dipakai? Tidak ada gunanya. Selesai ia berkata dalam hati nuraninya, dengan spontanitas ketujuh anak itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera ia perempuan berangkat menghadap Syekh sambil menangis terseduh-seduh dan bertobat memohon ampunannya. Karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh berkata, sekarang juga kamu supaya cepat pulang. Dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan diterima juga nanti. Setibanya di rumah dengan penuh cemas, ternyata anaknya yang sudah mati semuanya hidup kembali. Allahumma ansur alaihi nafahati wa ridwani wa midana bi'asarihi fi kulli waqtin wa makan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.